Babak persidangan Verdi Sambo semakin memanas. Saksi dari ahli kriminolog memberikan keyakinan bahwa tindakan dari terdakwa Verdi Sambo CS adalah tindakan pembunuhan berencana. Sebelumnya, Verdi Sambo mengelak bahwa ada perencanaan pembunuhan. Sambo mengaku dirinya emosi seketika melihat Yosua yang berada di Duren 3. Namun, alibi Sambo itu dipatahkan oleh ahli kriminolog. Ahli kriminolog menjelaskan, meskipun Sambo beralibi seperti itu, tetapi tetap masih jeda waktu dari emosi Sambo saat mendengar aduan dari istrinya dengan penembakan terhadap Brigadir J. Kejadian di Saguling. Dapatkah seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain dalam artian bermain badminton ataupun menunda pembicaraan dengan si pemerkosanya, padahal pemerkosanya itu adalah ajudannya sendiri? Ya. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika. Jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku. Jadi harus tidak ada jeda waktu untuk berpikir, untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Oke. Artinya saudara menilai bahwa itu sudah pasti berencana? Pasti berencana. Pasti berencana. Setelah itu, khusus untuk pembunuhan atau pembunuhan berencana, ya, itu perilaku dan teori apa yang match, cocok? Ya. Dalam peristiwa pembunuhan, ada dua kategori besar mengapa dia terjadi. Satu, pembunuhan tidak direncanakan. Yang kedua, pembunuhan dengan perencanaan. Kalau pembunuhan tidak direncanakan, biasanya merupakan reaksi seketika ketika orang lain melakukan tindakan yang menimbulkan amarah yang luar biasa pada pelaku. Jadi seketika. Kemudian alat yang digunakan pun adalah alat-alat yang bisa ditemukan di tempat itu. Jadi tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sementara kalau pembunuhan berencana, ada cukup waktu antara tindakan yang memprovokasi pelaku, apa saja bentuknya, dengan tindakan melakukan pembunuhan. Itu yang membedakannya. Jadi ada jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir apakah mau bereaksi melakukan pembunuhan atau tidak. Jadi ada jeda waktu yang cukup. Tadi saudara ahli jelaskan kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, saudara ahli. Kalau dalam fakta perkara ini ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan, tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu masuk? Termasuk perencanaan. Kok bisa? Gimana? Ya, karena gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah Enggak, itu. Bukan Pak, saudara ahli. Makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, saudara ahli kan sampaikan sebelum dilakukannya tindak pidana dalam fakta ini, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain bahwa nanti kalau terjadi penembakan yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4 ABCD. Dalam fakta ini tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan baru kemudian pelaku menyampaikan karena ada penembakan ini maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik. Gitu. Kalau begitu saya jadi sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya, gitu. Ya.
Dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Terdakwa Putri Chandrawati memberitahu terdakwa Ferdi Sambo, kemudian untuk menjelaskan, melanjutkan, terdakwa Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk disuruh untuk menembak. Terus oleh si Ricky itu tidak mau melakukan, dan terdakwa Ferdi Sambo meminta Richard Eliezer Budian Lumiu, dan dijelaskan setelah itu sanggup untuk menembak. Kemudian untuk lokasi penembakannya itu ditentukan misalnya di suatu tempat di Duren 46 dalam hal ini. Terus kemudian untuk berangkat ke sana, terdakwa Putri Chandrawati mengajak terdakwa Kuat Ma'ruf mengajak terdakwa Ricky Rizal Wibowo, mengajak terdakwa Richard Eliezer Budian Lumiu, dan mengajak korban, dalam hal ini Joshua. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara ahli jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah, ya. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil, ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan, ya.